Nur Cahyo Anggoro Jati adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem DKI Jakarta yang menjabat pada periode 2021 sampai 2025. Karir politik pria kelahiran Jayapura, Papua ini dimulai sejak bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2000. Ia dipercaya untuk mengemban tugas menjadi Ketua Departemen Perhubungan DPP Partai Demokrat. Setelah itu, Yoyo sapaan akrab Nur Cahyo dipilih untuk menjadi Sekretaris Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai Demokrat, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan atau PPSK DPP Partai Demokrat, serta Wakil Ketua Departemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat. Pada pemilu 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Dapil DKI Jakarta II dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014. Kemudian pada tahun 2020, ia bergabung dengan Partai Nasdem yang didasarkan pada keinginan untuk memperjuangkan gagasan gerakan perubahan dengan semangat restorasi Indonesia. Karir politiknya di Partai Nasdem dimulai dengan dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Jakarta Timur pada Februari tahun 2021. Setelah itu, pada September 2021 hingga sekarang, ia dipercaya menjadi Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta periode 2021 sampai 2025. Terima kasih atas kesempatannya kepada Warta Kota memperbolehkan saya menceritakan tentang diri saya. Secara singkat, nama saya adalah Nur Cahyo Anggoro Jati. Saya biasa dipanggil Yoyo. Kalau di partai itu, di Nasdem itu kita manggilnya kakak. Jadi kakak, di luar ada yang manggil mas, abang, silahkan saja pakai nama apapun. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya ini lahir di Jayapura ya, tanggal 5 Maret 1979. Jadi ayah saya itu orang Jawa Tengah, lahir di Semarang, ibu saya di Jogja, kemudian saya di Jayapura, tapi saya bingung, saya ini orang mana gitu kan, karena saya mau ngaku Betawi nggak bisa, saya mau ngaku Jayapura nggak bisa, saya mau ngaku Jawa Tengah nggak bisa. Jadi ya itu adalah hal-hal yang unik dari diri saya, tapi logatnya kata Mas Eko itu seperti logat Jakartaan gitu lah kira-kira. Nah, saya menghabiskan masa kecil saya di Jakarta Timur kebanyakan karena ayah saya mengikuti tugas ayah saya bertugas di Jakarta ya. Dari SD, dari STK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah saya ada di Jakarta dan saya menghabiskan banyak masa kecil saya juga seringnya berorganisasi dan bersosialisasi. Contoh misalkan waktu SD saya di SD Ria itu saya ikut pramuka. Kemudian di SMP itu saya ikut kegiatan-kegiatan ekskul kayak OSIS. Di SMA juga demikian. Nah, kebetulannya gitu saya dari SMA itu atau setiap sekolah itu keluarga saya itu selalu ada yang menjadi ketua kelas, termasuk saya sendiri gitu loh. Jadi itulah mungkin kalau boleh GR ada darah kepemimpinan dari keluarga saya gitu. Nah di SMA sendiri kami atau saya itu ikut di OSIS menjadi ketua di bidang politik dan kepemimpinan. Nah lucu kan ada politik dan kepemimpinan. Jadi udah mungkin tanpa sengaja kita senang berpolitik dari kecil. Cuma waktu itu kita belum tahu politik gunanya untuk apa. Dan kita mengikuti gerakan-gerakan politik pada waktu itu di Jakarta tahun 90-an itu yang kuat itu kan cuma ada 3 partai ya, ada Golkar, ada P3, ada PDI. Nah yang kuat itu waktu itu Golkar, saya juga termasuk dalam tanda kutip agennya Golkar untuk di sekolah gitu, tanpa teman-teman tersadari gitu kan. Waktu itu ini saya membuat pengakuan kepada teman-teman, saya baru membukanya sekarang tanpa teman-teman sadari pada waktu itu teman-teman semua terjebak terhadap retorika saya waktu di SMA ya kan. Akhirnya kalian memilih Partai Golkar pada saat itu. Nah kemudian ketika kuliah gitu tahun 99 itu
saya ikut dalam sebuah partai politik baru, dulu namanya Partai Keadilan ya, Partai Keadilan, sekarang namanya Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kita waktu SMA didoktrin dia menjadi kader tarbiyah gitu kan. Nah setelah itu di tahun 2000-an itu kita mengikuti jejak keluarga, bergabung dalam Partai Demokrat ya, bergabung di Partai Demokrat, menjadi anggota dewan juga alhamdulillah pada tahun 2009. Padahal waktu itu nomor urut saya nomor urut terakhir gitu kan. Aduh, orang bercandanya, wah mungkin karena anak muda, alhamdulillah diberikan kesempatan ya. Cuma karena masih muda, mungkin banyak kekurangan saya pada saat itu sehingga tidak memaksimalkan diri saya pada waktu saya menjadi anggota dewan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, singkat cerita banyak organisasi bergabung, banyak diskusi mulai dari yang tadi saya ceritakan SD, SMP, SMA sampai kuliah, membuat saya lebih merasa bahwa organisasi itu adalah semacam jiwa saya di situ. Kemudian saya terus bersosialisasi, berorganisasi dan lain-lain. Saya menjatuhkan pilihan tahun 2020 setelah saya keluar dari partai sebelumnya, Partai Demokrat, saya menjatuhkan pilihan kepada Partai Nasdem ya. Kalau orang-orang baca itu Partai Nasdem, sebenarnya Partai Nasdem karena asalnya itu dari Ormas Nasional Demokrat, jadi Nasdem ya. Saya masuk Partai Nasdem itu tahun 2020 pada saat Covid ya. Pada saat Covid saya merasa dalam pergolakan saya merasa cocok sedikit banyaknya dengan Partai Nasdem, terutama apa yang digaungkan oleh Ketua Umum kami Pak Surya Paloh tentang gerakan perubahan, tentang gerakan restorasi yang menjadi urat nadi nafasnya dari partai politik ini. Saya bergabung. Saya memulai gabung itu menjadi kader biasa, bukan, saya tidak ada istilahnya suatu perjanjian segala macam. Kalau saya masuk sini dapat jabatan apa, tidak ada. Saya menjadi kader biasa, kemudian ditarik menjadi kader, menjadi tim kerja di Jawa Tengah, task force di Jawa Tengah. Kemudian saya lupa detail waktunya, tapi saya kemudian diangkat menjadi ketua di Jakarta Timur, ketua Nasdem Jakarta Timur. Kemudian terakhir sampai detik ini saya dipercayakan menjadi ketua DP Partai Nasdem DKI Jakarta. Perjalanan ini sering saya ceritakan kepada teman-teman yang lainnya. Kenapa saya ceritakan? Ini menjadi penting karena di sini kita melihat, di partai ini kita melihat tidak ada latar belakang atau spesialisasi khusus yang harus dipunyai sebagai seorang kader untuk dihargai. Cukup kita bekerja keras, kita memahami doktrin partai, kemudian kita turun ke masyarakat, insya Allah pimpinan-pimpinan di Partai Nasdem ini akan melihat. Dan bukti adalah partai ini mempunyai sifat yang egaliter. Pertama dari kita memanggil sesama kita aja memanggil kakak, nggak ada itu abang, itu adik, apa segala, adinda nggak ada, atau kanda nggak ada. Kita manggil kakak, semua yang tua ke muda manggil kakak. Nah, baik kader lama maupun baru bergabung semua merasakan hal yang sama. Apa itu? Kehangatan, merasa diterima ya di partai ini dengan baik. Nah, itu yang saya rasakan yang luar biasa. Saya tentunya terima kasih dengan senior-senior saya, terutama Ketua Umum kami Pak Surya Paloh yang memberikan ide dan gagasan yang luar biasa baiknya. Jadi kira-kira itulah perjalanan hidup saya, Mas Eko, dari dulu sampai sekarang. Saya itu anak pertama dari pasangan, ibu saya itu Mas Tuti Rahayu, ayah saya Hadi Utomo. Ya, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dalam membesarkan keluarga kami, keluarga ayah saya itu dididik untuk demokrasi, Mas. Lucunya gitu. Jadi ayah saya seorang tentara, pangkat terakhirnya adalah kolonel. Itu banyak sekali berdiskusi dengan kami. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jadi dalam keluarga itu kita diberikan kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan dalam hal menyampaikan pikiran. Saya dan adik saya
alhamdulillah kita walaupun mungkin sekolahnya tidak begitu mewah di sekolah negeri, kemudian sekolah negeri lah, sekolah swasta pada kuliahnya, tapi kami merasakan suatu kebaikan lah di dalam keluarga itu ya, karena banyak yang ayah saya, ibu saya itu ajarkan ya. Contohnya misalkan kita bicara tentang ayah saya, selalu mengatakan atau selalu mendoktrin saya tidak ada energi yang terbuang. Jadi kalau kamu ingin berbuat baik, jangan memandang si Anu itu siapa, si Anu siapa, tapi berbuat baiklah, karena nanti pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri gitu dalam mengerjakannya. Dan ya kira-kira begitulah sebuah keluarga yang normal. Oh ya, satu lagi, kakek saya itu dari ibu saya itu adalah seseorang yang mungkin terkenal di tahun 1965, yaitu Bapak Sarwedi Bowo. Itu adalah komandan RPKAD yang pada tahun 65 itu ikut dalam membersihkan unsur-unsur komunisme dalam pemerintahan gitu. Kalau ayahnya kakek saya, ayah dari ayah saya itu adalah seorang guru. Nah, kemungkinan dari seorang guru itulah banyak kata-kata yang bagus, banyak pendidikan yang bagus yang didapat saya dari orang tua saya. Keluarga Mas kan dari tentara ya? Iya. Apakah tidak terpikir untuk mengikuti? Tentunya semua orang itu selalu mengidolakan ayahnya. Saya pun termasuk mengidolakan ayahnya. Tapi kalau bahasa anak sekarang qadarullah, saya pakai kacamata, ya kan? Pada saat itu untuk dioperasi matanya itu saya belum cukup umur, masih umur 18 tahun, sedangkan syaratnya waktu itu umur 20 tahun. Alhamdulillah juga gitu kan, bahwasanya waktu itu memang ya takdir seperti itu sehingga saya menjadi politisi seperti sekarang. Tidak, itulah perjalanannya, Mas. Oke, jadi bukan karena tidak ingin ya, Mas? Bukan karena tidak ingin, ya memang kebetulan aja cita-citanya belok. Nah, kemudian terkait hobi, Mas. Ya. Bisa diceritakan ya, infonya Mas suka mendaki. Iya, itu kalau kita bicara tentang masa lalu gitu, masa lalu saya sudah nggak naik gunung lagi sekarang ya kan, udah jompo bos gitu kan. Ya, waktu itu saya merasakan adrenalin yang luar biasa waktu menaik gunung. Kita banyak mengambil pelajaran. Contohnya ketika kita melihat pohon tumbang, ya kan, kita melihat bahwa pemimpin yang akarnya kurang ke dalam tanah, tidak mengakar dengan baik, maka itu dapat ditumbangkan dengan mudah. Maka ketika kalian menjadi pemimpin, waktu itu saya berpikir seperti itu, bahwa kita harus menjadi pemimpin yang mengakar, yang dicintai oleh rakyat, ya. Kemudian pelajaran lain, contoh dalam mendaki gunung, kita untuk mendapatkan view yang bagus ya di puncak itu adalah tidak ada kenikmatan buat mendaki gunung kalau tidak sampai puncak, dan itu pengalaman yang tidak bisa diceritakan siapapun. Nah, ketika mendaki gunung sampai puncak mendapatkan keindahan melalui perjuangan yang tidak mudah ya, melalui pendakian, melalui hujan, badai, banyak binatang buas, tapi setelah itu kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan indah. Tapi jangan lupa, setelah itu kita akan turun kembali dengan hati-hati, jangan tidak lari, hati-hati sekali. Nah, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang. Siapa yang mendakinya lambat akan sampai dengan baik, kemudian turunnya juga lambat akan turun dengan baik. Siapa yang cepat dia akan celaka, siapa yang turun cepat dia juga tidak akan itu. Nah, itulah kira-kira hobi saya zaman dahulu kala, tapi sekarang udah nggak lagi, Mas. Kadang-kadang saya mikir, ini ngapain saya nanjak gunung dulu tuh, udah ininya susah segala macam, tapi ya nggak apa-apa. Nah, hobi saya yang sekarang, karena udah terkait dengan usia, saya hobinya adalah olahraga. Itu pun olahraga adalah olahraga strength training. Jadi kita melatih semua bagian tubuh kita supaya kita berotot, karena otot, nah ini sekali edukasi nih buat teman-teman, karena otot di atas 30 tahun itu cenderung akan mengalami penurunan sekitar 1% per tahun. Maka saya menggeluti weight training supaya saya nanti bisa main dengan anak saya. Kebetulan anak saya masih kecil, karena saya menikah 12 tahun baru punya anak tuh kan, jadi anaknya sekarang saya masih umur 6 tahun, jadi masih kecil. Olahraga itu saya harapkan bisa menopang kesehatan saya sehingga saya bisa hidup
ketika anak saya dewasa dan menikah nanti. Jadi olahraganya sekarang adalah weight training dan treadmill di rumah aja, ya gitu. Udah jompo bos. Sepeda, bulu tangkis dan lain-lain? Sepeda kadang-kadang, tapi tidak terlalu sering. Saya lebih hobi yang tadi saya sebutkan. Kalau bulu tangkis enggak, karena saya sadar diri ya untuk usia sekarang. Banyak kolega saya juga tiba-tiba meninggalkan dunia ini ketika habis main bulu tangkis gitu. Jadi ya mungkin saya memilih olahraga yang ini aja, yang aman-aman saja untuk usia saya. Tadi balik ke partai politik atau ke perjalanan hidup Mas Cahyo. Menurut Mas apa sih manfaatnya berorganisasi, karena banyak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi social skill itu perlu, Mas Eko. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak bisa ceritakan, hanya bisa kita dapatkan ketika berorganisasi ya. Mungkin ada orang yang kurang pintar, ada orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Ketika dia berorganisasi, kita menemukan rasa saling ya. Kita bersaudara, saling memiliki, saling merasa senasib ya, saling merasa sama dengan yang lainnya. Nah, ketika di komunitas itu ya, entah apapun komunitasnya, katakanlah mungkin komunitas hobi, komunitas politik, komunitas di lingkungan, itu banyak menawarkan jalan-jalan kemudahan buat kita ya, karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka ketika kita bersosialisasi, misalkan kita mau jualan apa, ada yang beli, ada yang mengajarkan, ada yang menawarkan pekerjaan yang baik, ada yang menawarkan jodoh juga ada. Artinya social skill itu dibutuhkan oleh manusia di atas apapun. Itu kalau bahasa agamanya itu kan ada hablum minallah, ini hablum minanas. Nah, hablum minanas itu perlu kita geluti untuk dengan baik, dan dalam hal ini kita masuk dalam organisasi. Terakhir Mas, apa saran Mas Cahyo terhadap pemilih muda karena menjelang? Jadi untuk pesan saya untuk generasi muda atau yang belum tertarik dengan politik, sudah sama-sama kita ketahui bahwa semua kehidupan di negeri ini adalah dihasilkan dari hasil-hasil keputusan dari politik ya, dan dalam hal ini adalah partai politik. Tentunya saya berpesan kepada kawan-kawan sekalian yang lebih muda dari saya usianya, jangan beli kucing dalam karung. Kalau Anda ingin diwakili oleh orang, maka kenali orang itu, kenali partai itu. Jangan mau diajak atau dikenalkan jika Anda tidak mengenalnya. Kemudian kalau Anda merasa bahwa orang-orang yang di sekitar Anda tidak mewakili diri Anda, gabung masuk di dalam partai politik, ya kan? Tentunya ini bisa membuktikan bahwa diri Anda bisa bergabung. Tapi harus digabung, karena kalau orang-orang baik di luar itu tidak mau bergabung, maka yang masuk adalah orang-orang yang tidak baik. Ketika orang-orang yang tidak baik bergabung dalam kumpulan partai politik, maka yang menguasai atau hasil-hasil keputusannya adalah keputusan-keputusan yang tidak baik. Maka itu saya mengajak nih teman-teman anak-anak muda yang mungkin belum tertarik kepada politik, ayo gabung. Apalagi di Partai Nasdem, kami ada Nasdem Muda, ada 3 mahasiswa Nasdem, ada Garda Pemuda, mengajak teman-teman untuk bergabung di partai politik, mengajak untuk menyalurkan pikirannya, menyalurkan harapannya di partai politik di dalam Nasdem ini, supaya nanti kehidupan di 2024 kita sebagai manusia biasa, sebagai orang awam ada yang ngurus, ya kan? Jangan sampai orang-orang di dewan, di legislatif itu ada kampanye untuk menjelekkan teman-teman di legislatif sehingga tidak memilih. Itu yang kita hindari. Maka saya ngajak teman-teman untuk bergabung, kenali dulu lah gitu. Terima kasih kepada Warta Kota atas kesempatannya. Inilah sekelibat dari pengalaman hidup saya, bisa saya ceritakan secara singkat. Ambil positifnya dan buang yang kurang baik, ya kan. Kemudian kita akan berjumpa di profil saya berikutnya yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.